Presiden Prabowo beri karpet merah bagi rakyat kecil. Komdigi dorong sekolah rakyat wujudkan inklusi digital. Pertemuan Prabowo Anwar perkuat hubungan RI Malaysia. Halo, salam jumpa pemirsa. Anda kembali menyaksikan Kabinet Activity yang akan menyediakan beragam agenda dan kegiatan menarik dari Kabinet Merah Putih. Bersama saya Priska Priscilla, inilah Kabinet Activity untuk Anda. Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran dan para menteri untuk membahas pelaksanaan Sekolah Rakyat Rintisan 2025-2026. Mensos menyebut program ini telah dimulai sejak 14 Juli 2025 dan akan diperluas ke puluhan titik baru. Ya, akhirnya Sekolah Rakyat bisa dimulai tahun ini. Guna memastikan kelancaran pelaksanaan Sekolah Rakyat Rintisan tahun 2025-2026, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Dalam rapat tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan bahwa program Sekolah Rakyat telah resmi dimulai sejak 14 Juli 2025. Ia menjelaskan bahwa proses pembelajaran akan diperluas ke 37 titik tambahan dalam waktu dekat, serta 59 titik lainnya pada bulan September mendatang. Program ini ditargetkan mampu menampung lebih dari 15.000 siswa. Mensos juga mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak, termasuk kementerian terkait dalam hal penyediaan tenaga pendidik, kurikulum, sarana prasarana, hingga anggaran. Alhamdulillah berkat kolaborasi kerjasama dengan menteri-menteri yang ditunjuk oleh Presiden, ya akhirnya Sekolah Rakyat bisa dimulai tahun ini. Yang sudah berjalan sejak tanggal 14 Juli adalah di 63 titik. Yang setiap hari sampai sekarang kita terus evaluasi dalam masa MPLS ini. Dari 190 titik penyelenggaraan Sekolah Rakyat Rintisan tahun 2025 itu bisa menampung kurang lebih sekitar 15.000 siswa sekolah rakyat dan melibatkan lebih dari 2.000 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan lainnya seperti wali asrama, wali asuh, dan lain sebagainya. Pada saatnya nanti kalau semuanya sudah siap, insya Allah Presiden akan meluncurkan secara langsung proses pembelajaran Sekolah Rakyat tahun ini. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan bahwa pelaksanaan sekolah rakyat secara akademik telah berjalan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Ia berharap program ini dapat terus berkembang dan memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menyebut pemerintahan Presiden Prabowo memberikan karpet merah bagi rakyat kecil melalui berbagai insentif dan dukungan gotong royong untuk program perumahan rakyat. Setelah dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada 30 Juli 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Marwarar mengungkapkan berbagai kebijakan strategis yang mendukung program perumahan subsidi untuk rakyat kecil. Pemerintahan Presiden Prabowo memberikan kemudahan dengan menghadirkan karpet merah khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah, bukan hanya investor. Bentuk dukungannya antara lain pembebasan BPHTB, persetujuan bangunan gedung atau PBG, serta PPN yang ditanggung pemerintah hingga akhir Desember 2025. Selain itu, pengusaha properti juga menunjukkan solidaritas dengan bersedia menanggung uang muka atau DP bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Marwarar menyebut ini sebagai implementasi nyata dari konsep berbagi nomics yang mengusung semangat gotong royong. Tak ketinggalan dukungan dari program CSR, perusahaan besar pun mengalir deras untuk memperkuat program perumahan rakyat. Saya laporkan juga bahwa pemerintah juga sudah memberikan karpet merah bagi rakyat, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, kita kenal biasanya karpet merah itu hanya buat investor. Tetapi di pemerintahan Presiden Prabowo memberikan karpet merah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, ada kriterianya. Apa itu?
BPHTB itu biasanya bayar 5%, ini sekarang 0%. Kemudian PBG itu persetujuan bangunan gedung. Nah itu persetujuan bangunan gedung itu dulu namanya IMB, izin mendirikan bangunan dulu. Sekarang namanya dirubah menjadi PBG. Nah ini bagus sekali, ini juga dibuat jadi 0. Kemudian yang ketiga PPN. PPN ditanggung pemerintah, tadinya itu kebijakannya 0 itu dari Januari sampai Juni udah dilaksanakan. Baru Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan sudah memutuskan Juli sampai Desember ini juga dilakukan gratis. Dan saya juga senang, kita tahu 2 minggu lalu Pak Prabowo mengatakan ya, pengusaha jangan Strakanomics gitu ya. Kalau masih ingat ada Strakanomics. Kami sampaikan justru di bidang rumah subsidi ini para pengusahanya dari Ray, Impera, Apersi, Aperdas Jaya, Asprumnas luar biasa. Tadi saya katakan ada DP 1%. Jadi baru minggu lalu kami ketemu dengan BPJS Ketenagakerjaan karena yang anggota peserta paling banyak itu di BPJS Ketenagakerjaan. Dan para pengusaha ini berkomitmen kalau ada anggota peserta dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu tenaga kerja dan buruh yang ikut, teman-teman pengusaha ini luar biasa, mereka berbagi, yaitu dengan cara membayarkan DP-nya. Jadi DP-nya gratis, khusus buat anggota BPJS Ketenagakerjaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo membahas pembentukan Pusat Belajar atau CLC bagi anak-anak pekerja migran Indonesia dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Menlu Sugiono menyebut kesepakatan ini sebagai bagian dari kerjasama nyata di bidang pendidikan dan sosial. Oleh karena itu persahabatan Indonesia dan Malaysia harus sangat erat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto membahas sejumlah kesepakatan penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam pertemuan di Istana Merdeka Jakarta. Salah satu fokus utama adalah pembentukan Community Learning Center atau CLC bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia. Pertemuan tingkat tinggi ini menandai dilanjutkannya kembali Forum Annual Consultation setelah terakhir digelar pada 2017. Menlu menegaskan bahwa Prabowo sangat menekankan pentingnya akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran dan hal ini dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani bersama termasuk soal pembentukan CLC. Tadi disampaikan pembentukan Community Learning Center bagi anak-anak dan murid-murid di Semenanjung Malaysia dan di Sabah dan Sarawak, ya anak-anak dari pekerja migran Indonesia untuk bisa bersekolah di sana. Jadi Presiden juga menyampaikan bahwa antara Indonesia dan Malaysia harus erat hubungan kerjasamanya karena kita berasal dari rumpun yang sama, kita memiliki budaya yang sama, kita share bahasa yang sama. Oleh karena itu persahabatan Indonesia dan Malaysia harus sangat erat. Hubungan persahabatan itu juga harus diwujudkan dalam hubungan ekonomi yang baik antara kedua negara demi kesejahteraan kedua masyarakatnya. Dalam pertemuan bilateral antara kedua delegasi berhasil menyelesaikan beberapa isu-isu yang selama ini pending, isu perdagangan, kemudian dan bagaimana meningkatkannya, serta hal-hal yang selama ini masih menjadi pending issues di antara keduanya. Selain isu pendidikan, kedua pemimpin juga membahas peningkatan nilai perdagangan, penghapusan hambatan dagang, dan penguatan kerjasama di bidang kesehatan. Kepala negara menegaskan bahwa persahabatan Indonesia-Malaysia harus terwujud melalui kerjasama nyata, terutama di sektor sosial. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo direncanakan akan menyalurkan puluhan ribu rumah subsidi secara serentak pada bulan September mendatang. Hal ini sejalan dengan salah satu program penting Presiden Prabowo, yaitu pembangunan 3 juta rumah rakyat.
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, Heru Pudiyo Nugroho, mengungkapkan penyaluran 25.000 unit rumah secara serentak siap untuk dilaksanakan pada September mendatang. Heru menerangkan penyaluran rumah subsidi secara serentak akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, namun masih belum menetapkan lokasi pasti penyaluran simbolik tersebut. Kedepannya pihaknya akan berkoordinasi bersama Kementerian Sekretaris Negara mengenai lokasi tersebut, akankah di Pulau Jawa atau di luar dari Pulau Jawa. Dorongan ini dilakukan pasca penyerahan unit rumah subsidi hingga pelaksanaan renovasi rumah sudah dilakukan dari awal tahun ini yang menyasar ke sejumlah profesi di Indonesia. Pak Presiden sangat concern terkait ini, makanya Pak Menteri mengusulkan kita akan melaksanakan akad massal dan rencana serah terima kunci simbolis. Lokasinya sedang kita scrutinize ya. Bisa di Jawa, bisa di luar Jawa, tergantung dari Sekretariat Negara nantinya. Kita akan cek ke lapangan beberapa lokasi yang bagus ya di Jabodetabek maupun di luar Jabodetabek atau mungkin di luar Jawa yang nanti akan kita sampaikan proposalnya ke Sekretariat Negara. Dan targetnya tadi disampaikan Pak Menteri minimal 25.000 unit rumah yang akan akad secara massal dan serah terima kunci secara simbolis dan kami harapkan dapat dihadiri oleh Bapak Presiden. Mungkin seperti itu. Profesinya multiprofesi. Dari Jakarta, Max, juru kamera Rona Bayu, tim liputan Simpo TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 30 Juli 2025. Salah satu isu yang dibahas ialah temuan pelanggaran standar mutu beras premium dan medium di pasaran. Dalam rapat terbatas di Istana, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap 268 merek beras, di mana 212 diantaranya tidak memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Temuan lainnya juga disampaikan terkait kandungan patahan beras atau broken yang jauh melampaui batas regulasi. Lebih lanjut, Mentan menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Mentan juga menyebut bahwa arahan Presiden Prabowo jelas, yaitu proses hukum harus berjalan. Ini khusus untuk beras premium, medium yang tidak sesuai standar. Kami ulangi, ini adalah standar pemerintah. Contoh, medium itu brokennya 25%. Kemudian untuk premium itu 15%. Dari hasil pemeriksaan 268 merek, ada 212 yang tidak sesuai standar yang ditentukan oleh pemerintah. Brokennya ada yang 30, 35, 40, bahkan ada sampai 50%. Jadi tidak sesuai standar. Ini mau oplos, mau apa saja namanya, yang terpenting tidak sesuai dengan regulasi pemerintah. Kami sudah sampaikan kepada Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung, setelah diperiksa ulang, datanya sama, hasilnya sama. Jadi penegak hukum menindaklanjuti semua yang tidak sesuai dengan aturan. Oke, kasih. Apa? Arahan Bapak Presiden, tindaklanjuti. Nanti kita akan rakortas, kita akan bahas lagi. Makasih ya. Nanti kita bahas, akan rakortas kembali, kemudian kita tentukan. Tunggu, nggak lama lagi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa program cetak sawah untuk mencapai swasembada pangan berjalan dengan baik. Pencetakan sawah di sejumlah wilayah juga diharapkan akan selesai tepat waktu. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan program cetak sawah untuk mencapai swasembada pangan berjalan dengan baik. Saat ini kondisi perberasan secara nasional terbilang cukup aman dan memadai. Stok beras untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP saat ini ada di angka 1,3 juta ton. Lalu beras untuk bantuan sosial tercatat sebanyak 360.000 ton.
Secara total, kata Amran, stok beras nasional saat ini berada di angka 4,2 juta ton. Beliau tanyakan progres cetak sawah. Saya sampaikan laporan beliau bahwa berjalan cukup baik, mulai Papua Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan. Insya Allah mudah-mudahan bisa selesai tahun itu. Kemudian perkembangan produksi aman, stok kita aman, operasi pasar kita sudah lakukan besar-besaran. Kita siapkan SPHP, itu beras yang disubsidi, itu 1,3 juta ton. Dan bansos 360.000 ton. Totalnya 1,5 juta ton. Stok kita 4,2 juta ton, jadi semua aman-aman. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa harga beras saat ini kian terkendali. Bahkan Amran mengklaim harga beras premium sudah turun. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Dari Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, yang menyambut baik upaya perlindungan yang dilakukan Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang di bawah kepemimpinan Rahayu Saraswati. Pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian Sosial Jakarta pada Selasa 29 Juli 2025 bertujuan untuk memperkuat upaya lintas sektoral dalam menghadapi masalah perdagangan manusia yang semakin kompleks. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Sosial berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada semua warga, termasuk korban TPPO. Mengingat semakin berkembangnya modus operandi perdagangan orang, Gus Ipul menekankan pentingnya penyesuaian dalam penanganan kasus-kasus TPPO yang semakin beragam. Usai menggelar audiensi dengan Kementerian Sosial, Wamen P2MI menyatakan, kasus TPPO seringkali bermula dari pemberangkatan pekerjaan migran secara non-prosedural atau ilegal. Hal tersebut yang menjadi temuan lembaganya di lapangan. Diketahui Kementerian P2MI berhasil menyelamatkan 4.822 calon pekerja migran Indonesia dari pemberangkatan ilegal dalam 9 bulan terakhir. Salah satu yang kami lakukan juga adalah bergerak untuk memastikan TPPO ini bisa dicegah. Jadi banyak sekali dari kasus-kasus TPO itu adalah diawali dengan pemberangkatan pekerja migran non-prosedural. Jadi itu banyak temuan di lapangan, oleh karena itu kami juga sudah bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dengan 7 Polda ya, di kantong-kantong yang mana sering terjadi pemberangkatan ilegal ini untuk mencegah terjadinya. Sebagai catatan, untuk 9 bulan ini saja ada 4.800 lebih pekerja migran, calon pekerja migran yang berhasil dicegah keberangkatan ilegalnya. Kami percaya kolaborasi adalah kunci, untuk itu kami menyambut baik ya intensi dari Jarnas hari ini yang hadir bersama-sama dengan Kemenkes juga, kami juga diundang oleh Kemensos untuk mencoba menangani secara bersama-sama. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut kementeriannya siap melayani kebutuhan korban TPPO. Adapun Kemensos telah menangani lebih dari 4.000 korban TPPO selama 2023 hingga 2024 bersama Kemen P2MI dan Kementerian Kesehatan. Mulai dari rehabilitasi medisnya, rehabilitasi sosialnya, sampai ke pemberdayaannya. Jadi kita akan mencoba melayani semua yang dibutuhkan korban TPPO ini. Selama tahun 2023 sampai 2024, ya tidak kurang dari 4.000 lebih sudah Kementerian Sosial bekerja sama dengan 2 kementerian ini untuk menangani korban perdagangan orang itu. Mulai dari rehabilitasi medisnya, kemudian rehabilitasi sosialnya, sampai kepada pemberdayaannya. Nah, ke depan ya kami tadi mendapatkan masukan banyak sekali dari Mbak Sarah dan teman-teman tentang bagaimana kita bisa melayani lebih profesional lagi ke depan dan ditangani oleh SDM yang memang memiliki kompetensi yang cukup, di mana memang tantangannya setiap tahun berubah. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas Anti TPPO Rahayu Saraswati mengakui perlunya kolaborasi lintas sektor mencegah terjadinya berbagai modus perdagangan orang. Kami hadir dalam bentuk mendukung kolaborasi Hexahelix yang tentunya tidak mungkin hanya pemerintah yang melakukan. Kami sebagai warga negara, kami sebagai bagian dari masyarakat ingin ikut serta berkontribusi untuk penanganan.
Termasuk di dalamnya nanti kami sudah diskusikan karena Jarnas akhirnya sudah berdiri secara resmi sebagai perkumpulan, sebagai organisasi, dan kami akan melakukan MOU untuk menjadi pendukung dalam upaya memberantas perdagangan orang lintas sektor, termasuk untuk rumah aman, untuk standar bisa ditingkatkan, dan tentunya nanti kami juga akan kolaborasi dengan penegak hukum untuk memastikan keadilan ditegakkan di Indonesia. Lebih lanjut, ia menyatakan modus tindak pidana perdagangan orang saat ini sudah berevolusi, seperti perdagangan seksual hingga perdagangan bayi sejak dalam kandungan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Percepatan vokasi untuk cegah pengangguran terdidik. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Apa kabar Makassar? Kini siaran Sinpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Cabinet Activity. Informasi berikutnya dari Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Indonesia, Muhaimin Iskandar, yang menegaskan bahwa pemerintah akan mempercepat implementasi pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan dunia industri. Langkah ini dipandang strategis untuk membangun kekuatan ekonomi nasional melalui pemberdayaan kaum muda, serta menekan angka pengangguran terdidik yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Abdul Muhaimin menyampaikan arahan strategis untuk mengatasi masalah struktural tenaga kerja di Indonesia. Caimin menyampaikan salah satu isu utama yang harus segera ditangani adalah relevansi antara lulusan pendidikan dan dunia kerja. Untuk itu pemerintah berkomitmen mendorong agar sistem pendidikan nasional baik di tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi terhubung langsung dengan sektor industri dan bisnis. Gus Imin mengungkapkan pemerintah telah menerima banyak masukan melalui diskusi panjang dengan para pelaku industri, akademisi, dan dunia pendidikan. Hasilnya, diperlukan langkah serius untuk membangun link and match yang nyata, yakni keterpaduan antara pengajaran, pelatihan, dan kebutuhan pasar kerja. Kolaborasi multisektoral akan difokuskan pada pemberdayaan kaum muda agar mereka cepat berdaya dan siap berkontribusi dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai kementerian untuk bisa bersama-sama dunia industri dan private untuk membuat satu persiapan policy yang tepat, terutama menyangkut pemberdayaan masyarakat, wabil khusus strategi pemberdayaan untuk para pelaku ekonomi. Sehingga salah satu fokus pembicaraannya adalah agar pendidikan vokasi, skill, bisa mendorong percepatan match dengan dunia industri. Alhamdulillah diskusi panjang, terutama kita menerima masukan agar seluruh sistem pengajaran pendidikan pelatihan, baik melalui perguruan tinggi, pendidikan dasar menengah, dan juga melalui berbagai pelatihan, benar-benar memiliki link and match dengan dunia bisnis dan industri. Masukan-masukan telah kita sampaikan, insya Allah kita akan terus tindak lanjuti agar pendidikan vokasi benar-benar kita lakukan percepatan sehingga insya Allah tidak ada lagi pengangguran terdidik di masa-masa yang akan datang.
Dari Jakarta, Nadia Kusuma Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, Aminuddin Ma'ruf, melaporkan kemajuan strategis dalam bidang rekrutmen dan investasi. Selama 5 tahun terakhir, program rekrutmen bersama BUMN telah menyerap lebih dari 5.000 tenaga kerja baru. Sementara total pekerja aktif di BUMN telah melampaui 200.000 orang. Wakil Menteri BUMN menyatakan sejak 5 tahun terakhir, Kementerian BUMN telah melakukan langkah strategis dalam penyerapan tenaga kerja melalui program rekrutmen bersama. Program ini melibatkan seluruh badan usaha milik negara untuk melakukan rekrutmen secara terpadu, transparan, dan merata. Sepanjang periode tersebut, lebih dari 5.000 orang tenaga kerja baru telah direkrut melalui program ini. Secara total, jumlah pekerja di seluruh BUMN saat ini, tidak termasuk anak dan cucu perusahaan, telah melampaui 200.000 orang. Wakil Kementerian BUMN menegaskan kunci utama penyerapan tenaga kerja adalah pertumbuhan investasi. Untuk itu, Kementerian BUMN akan terus mendorong setiap badan usaha milik negara untuk meningkatkan investasi di berbagai sektor strategis sehingga bisa menciptakan lapangan kerja baru dan menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Kementerian BUMN, memang 5 tahun terakhir kami di Kementerian BUMN melaksanakan apa yang namanya rekrutmen bersama. Rekrutmen bersama itu dikonsolidasikan oleh seluruh BUMN pada penyerapan tenaga kerja baru dan angkanya cukup fantastis, baik angka-angkanya 5 tahun terakhir itu kurang lebih ada 5.000-an tenaga kerja yang diserap oleh oleh seluruh BUMN, dan secara secara keseluruhan itu tenaga kerja yang di BUMN secara keseluruhan di luar anak dan cucu perusahaan itu lebih dari 200.000 orang. Sebentar saya lihat angkanya. Dan yang paling penting adalah bahwa BUMN terus berkomitmen untuk memperbesar dan mempercepat investasi, karena tadi kuncinya menurut Prof. Suha, penyerapan tenaga kerja adalah akibat dari tingginya investasi, tingginya pertumbuhan ekonomi, dan itu adalah fungsi Kementerian BUMN yang akan mendorong terus create investment. Dari Jakarta, Nadia Kusuma Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti yang menegaskan penerapan pendekatan pembelajaran mendalam akan dimulai pada tahun ini. Pendekatan ini diharapkan mampu menumbuhkan nilai Pancasila dan menjadi solusi atas masalah capaian pembelajaran rendah dan krisis nilai dalam dunia pendidikan. Dalam Rakornas Pembentukan Karakter Anak Bangsa melalui penerapan pendidikan Pancasila pada Satuan Pendidikan RA, MI, MTS, MA, dan MAK, dan Satuan Pendidikan Kejuruan lainnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan strategi baru dalam dunia pendidikan dasar dan menengah. Abdul menjelaskan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mulai menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam untuk mengatasi masalah learning loss, learning poverty, dan masalah kesehatan mental yang dihadapi peserta didik. Abdul menyebutkan pendekatan pembelajaran mendalam akan memuat 8 nilai utama, termasuk keimanan, kemandirian, pikir kritis, kolaborasi, dan semangat keindonesiaan sebagai upaya menanamkan nilai Pancasila sejak dini. Bahwa kami di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah mulai tahun ini menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam sebagai pendekatan yang berusaha untuk mengatasi masalah lemahnya capaian pembelajaran dan juga lemahnya berbagai persoalan yang berkaitan dengan karakter bangsa. Kalau kita membaca laporan UNESCO dan berbagai lembaga dunia, ada 3 istilah yang begitu mengemuka dalam laporan itu. Yang pertama adalah learning loss, juga learning poverty, dan persoalan yang berkaitan dengan persoalan mental, yang ini juga memang menjadi salah satu tantangan dalam dunia kependidikan kita. Dalam berbagai hal tentu kita tidak bisa hanya menjadikan laporan itu semata-mata untuk kajian akademik, tetapi harus menjadi input yang sangat bermakna untuk kita memperbaiki
layanan pendidikan bagi anak-anak bangsa. Memang banyak hal yang berpengaruh terhadap realitas dalam dunia pendidikan itu, tetapi satu hal yang kami mencoba lakukan dalam Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah bagaimana memperbaiki persoalan itu dari hulunya, yaitu dari pendekatan pembelajarannya. Dalam pembelajaran mendalam itu ada 8 nilai yang kami berusaha tanamkan sebagai bagian dari upaya kita tetap menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan nilai kewargaan, selain nilai-nilai yang berkaitan dengan kesehatan dan kecakapan dunia abad 21. Misalnya berkaitan dengan kemandirian, kemudian kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Ini adalah bagian dari upaya kita bagaimana agar nilai-nilai Pancasila dan semangat keindonesiaan itu semakin kuat tertanam dalam diri para murid di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Festival Enggrang yang digelar di Kabupaten Jember, Jawa Timur menjadi salah satu sorotan dalam rangkaian peringatan Hari Anak Nasional tahun ini. Acara ini dihadiri oleh 2 wakil menteri, yaitu Wamen UMKM Helvi Morasa dan Wamen PPPA Veronika Tan, sebagai bentuk kolaborasi 2 kementerian dalam mendukung ketahanan ekonomi keluarga berbasis kreativitas dan kearifan lokal. Bertempat di alun-alun Jember, Festival Enggrang ini menjadi panggung ekspresi budaya dan potensi ekonomi kreatif. Permainan tradisional dipadukan dengan pameran produk UMKM dan pelatihan wirausaha lokal khususnya bagi ibu-ibu dan anak muda. Hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri Koperasi dan UKM Helvi Morasa bersama Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronika Tan. Keduanya menekankan pentingnya sinergi dalam menumbuhkan wirausaha keluarga berbasis potensi lokal. Kita melihat ini UMKM mendampingi perempuan dan anak. Itu bukti bahwa UMKM mau membantu supaya ibu-ibu punya ekonomi. Ya, kita semua berasal dari keluarga. Ya kan? Kalau misalnya ketahanan ekonomi keluarga kita tidak utamakan, itu ujungnya banyak ekses negatif. Ya. Kita tidak mau itu, karena ada PPA punya program, maka kita harus support dalam bentuk melahirkan wirausaha yang memang potensi daerahnya cukup mumpuni, pertanian maupun ekonominya. Selain permainan Enggrang, festival ini menghadirkan workshop kerajinan tangan, stand up makanan khas Jember, dan edukasi ekonomi kreatif sejak usia dini. Tujuannya membangun budaya kewirausahaan di lingkungan keluarga dimulai dari komunitas terkecil. Festival Enggrang bukan sekedar nostalgia permainan tradisional, tapi juga upaya konkret membangun ekonomi keluarga dari bawah melalui kolaborasi, edukasi, dan pemberdayaan lokal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roslaini mengungkap pembelian tanah di Makkah untuk bangun kampung haji jemaah RI segera diproses. Pemerintah Arab Saudi sudah menawarkan beberapa bidang tanah ke Indonesia. Rosan mengatakan pemerintah Saudi saat ini tengah mengubah aturan bahwa pihak asing boleh memiliki hak tanah di Saudi dan bebas pilih. Aturan itu akan berlaku Januari mendatang, sehingga proses pembelian tanah mengikuti masa berlakunya aturan tersebut. Saat ini pemerintah juga tengah membuat perencanaan infrastruktur dan desain kampung haji untuk diajukan ke pemerintah Saudi. Perencanaan itu akan dimulai pada Oktober 2025. Proses dari untuk pembelian tanah di Mekah, karena itu akan melalui proses yang sudah dimulai prosesnya oleh Royal Commission of Mekah. Beberapa plot sudah ditawarkan, baik yang sangat dekat dengan Mekah itu, kalau benar-benar sangat dekat gitu, nempel malah, ada yang nempel di 8 plot, ada yang jaraknya dari 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang nempel. Nah, kita akan ikutin prosesnya karena atas pertemuan Bapak Presiden dan MBS Crown Prince, Indonesia
undang-undang dari Arab Saudi ini dirubah untuk kepemilikan boleh dimiliki oleh pihak asing di Mekah. Jadi ini adalah tanahnya itu freehold, hak milik. Untuk pertama kali ini dirubah. Jadi undang-undang ini dirubah. Saya dikontak langsung kemarin oleh pemerintah Arab Saudi, dan undang-undang ini kita akan melalui proses-prosesnya. Kita juga diminta untuk melakukan pengajuan dari segi infrastrukturnya, nanti desainnya, yang harus kita lakukan di dalam bulan Oktober ini. Rosan belum mengetahui kapan pembangunan kampung haji akan dimulai. Ia mengajak semua instansi bekerja sama mewujudkan proyek tersebut. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, untuk membangun generasi muda yang melek teknologi dan siap menghadapi era kecerdasan artifisial atau AI, Kementerian Komunikasi dan Digital menggandeng perguruan tinggi melalui berbagai program kolaboratif. Mulai dari pelatihan digital, penguatan literasi, hingga pengembangan keahlian di bidang AI dan keamanan cyber. Kementerian Komunikasi dan Digital menggandeng perguruan tinggi untuk menyiapkan generasi muda yang melek teknologi, tangguh secara etika digital, dan siap memasuki era kecerdasan artifisial. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan, perguruan tinggi harus menjadi garda terdepan dalam membekali mahasiswa dengan keterampilan digital dasar hingga lanjutan, termasuk keahlian di bidang AI. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri acara puncak Disnatalis ke-13 Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 di Jakarta Selatan pada Jumat 25 Juli 2025. Mutia menyatakan pembangunan sumber daya manusia digital kini menjadi prioritas setelah penyelesaian infrastruktur digital yang masif dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah tidak hanya membangun yang kasat mata infrastrukturnya, tapi juga yang non-fisik. Dan ini juga termasuk sistem pelayanan berbasis teknologi dan sistem keamanan siber. Kita juga harus memastikan bahwa transformasi digital ini tidak hanya dalam bentuk pembangunan infrastruktur, tapi juga pendidikan menuju kecakapan digital yang baik. Karena itulah kenapa hari ini Kemkomdigi diwakili oleh Kepala BPSDM melakukan sebuah kerjasama dengan IBIK yang kita saksikan baru saja untuk juga tidak hanya membangun infrastrukturnya tapi membangun manusia-manusianya. Jadi kalau dulu Indonesia fokus kepada membangun infrastruktur digitalnya, sekarang setelah infrastruktur hampir selesai kita menggeser fokus kita untuk membangun SDM-nya agar siap, agar teknologi artificial intelligence sebagai contoh tidak hanya menjadi milik negara-negara besar tapi juga milik anak-anak bangsa. Kementerian Komdigi menempuh pendekatan kolaboratif dengan melibatkan perguruan tinggi melalui program pelatihan kecakapan digital, penguatan literasi digital di kalangan mahasiswa, serta pengembangan keahlian di bidang keamanan cyber dan kecerdasan buatan atau AI. Kerjasama ini salah satunya diwujudkan melalui penandatanganan MOU antara Sekjen Kemkomdigi dan Sekjen PPK Kosgoro 1957, serta MOA antara Kepala BPSDM Komdigi dan Rektor IB Kosgoro 1957. Kemitraan dengan institusi pendidikan dipandang sebagai kunci dalam menciptakan generasi digital yang tidak hanya pintar secara teknis, tapi juga bertanggung jawab secara sosial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pertemuan Prabowo Anwar perkuat hubungan RI Malaysia. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Sampurasun Jawa Barat, saat ini siaran Sinpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Sinpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Horas Maju-Ajuang Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Sinpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Sinpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik
masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabinet Activity. Informasi berikutnya dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang menyampaikan harapan besar atas pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam konsultasi tahunan ke-13 Indonesia-Malaysia. Konsultasi tahun ini yang menjadi pertama kali bagi Presiden Prabowo dan juga PN Anwar sejak keduanya resmi menjabat. Pertemuan Prabowo dan Anwar Ibrahim menjadi langkah strategis untuk memperkuat komunikasi reguler di tingkat tertinggi kedua negara. Konsultasi tahunan atau annual consultation merupakan mekanisme bilateral tertinggi antara Indonesia dan Malaysia yang pertama kali digelar pada tahun 2006. Pertemuan ini sempat tertunda selama beberapa tahun, salah satunya karena pandemi COVID-19. Konsultasi tahun ini menjadi yang pertama bagi Presiden Prabowo dan PM Anwar sejak keduanya resmi menjabat. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis akan dibahas, mulai dari kerjasama bilateral, kawasan regional, hingga isu global. Selain dialog tingkat tinggi, Prabowo dan Anwar juga dijadwalkan menyaksikan penandatanganan 4 nota kesepahaman atau MOU. MOU tersebut mencakup kerjasama di bidang perbatasan darat, kesehatan, serta teknologi informasi dan komunikasi. Consultation ini memang seyogianya sudah dilakukan lebih early beberapa tahun yang lalu, karena namanya juga annual consultation. Sebenarnya berhubung ada beberapa kendala, termasuk juga pada saat itu kondisi COVID yang dihadapi, sehingga tidak bisa melakukan pertemuan secara tahunan dan akhirnya tertunda lama, dan memang baru sekarang lagi kita bisa menyepakati tanggal dari penyelenggaraan annual consultation ini. Yang paling penting adalah bahwa annual consultation ini perlu dilihat sebagai keinginan dari kedua negara untuk melakukan konsultasi dan juga komunikasi secara reguler. Melakukan konsultasi dan komunikasi secara reguler di tingkat tertinggi. Karena hubungan di antara kedua negara itu kan antara lain dapat dilihat dari bagaimana interaksi di semua level kepemimpinan negara-negara tersebut, dan dalam hal ini keinginan pimpinan tertinggi dari Indonesia dan Malaysia untuk melakukan konsultasi secara reguler dalam bentuk menyelenggarakan kembali annual consultation adalah hal yang diharapkan dapat memberikan momentum baru bagi peningkatan kerjasama hubungan. Dalam kunjungan ini, PM Anwar juga direncanakan bertemu dengan Sekretaris Jenderal ASEAN, Kao Kim Horn, di Sekretariat ASEAN Jakarta. Pertemuan strategis ini menjadi sinyal kuat dari komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama lintas sektor di tengah dinamika kawasan. Ini kita nantikan hasil konkret dari pertemuan ini dalam pernyataan resmi bersama esok hari. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kembali dari Menteri Luar Negeri Indonesia yang menerima kunjungan bilateral Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Somalia, Abidi Salam Abdi Ali, di kawasan Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Dalam pertemuan ini turut membahas mengenai penguatan berbagai lini sektor, seperti salah satunya mengenai keamanan maritim. Dalam kesempatan ini, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Republik Federal Somalia, Abdi Salam Abdi Ali, menandatangani perjanjian kerjasama mengenai pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor visa Indonesia-Somalia. Sugiono juga mengungkapkan pada momentum ini turut membahas seputar lini sektor penguatan pelatihan pendidikan, agrikultur, perdagangan, hingga investasi. Adapun Sugiono turut menawarkan potensi kerjasama dengan komunitas di wilayah ASEAN untuk meningkatkan potensi Somalia di kawasannya. We both exchanging our notes on our effort to increase human capital investment for the future, and we both of the same opinion that education is a way to move forward in order to alleviate poverty and create a better generations for each of our respective countries.
Hal yang senada juga disampaikan Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Republik Federal Somalia Abdisalam Abdi Ali, menyampaikan bentuk kerjasama di sektor pendidikan menjadi poin penting terhadap Somalia guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara benua Afrika tersebut. Today, we have discussed a lot of wide area, including enhancing the relationship between our two countries, also security update from our country, Somalia, and where we can cooperate and build some opportunities for your country, including maritime security, police training, and also sharing intelligence information for the two countries. Sebagai informasi, hubungan diplomatik Indonesia dan Somalia telah terjalin sejak 21 Desember 1960 silam, serta berperan aktif sebagai negara non-blok dan kerjasama negara Islam atau OKI. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, tim liputan Simpo TV. Pemirsa, pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia dengan Sekretaris Industri Pertahanan Turki kembali menegaskan komitmen strategis antar kedua negara. Kerjasama ini diproyeksi memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional melalui transfer teknologi hingga produksi bersama. Pertemuan Menteri Pertahanan Republik Indonesia dengan Sekretari of Defense Industri Turki, Profesor Dr. Haluk Görgün, di sela penyelenggaraan Istanbul Defense Industry Exhibition IDEF 2025 di Istanbul pada Sabtu 26 Juli 2025 menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat kemitraan strategis. Pada kesempatan ini, Menhan Sabri juga bersama Profesor Dr. Haluk Görgün membahas terkait pengembangan industri pertahanan kedua negara. Pertemuan tersebut menyoroti pentingnya kerjasama strategis dalam memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional, serta meningkatkan kapasitas teknologi militer melalui alih teknologi, riset bersama, dan juga kolaborasi produksi alutsista. Kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan kemandirian industri pertahanan nasional, sekaligus memperluas kerjasama teknologi militer. Kementerian Pertahanan terus memperkuat sinergi internasional guna mendukung modernisasi pertahanan Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Setelah diberikan teguran, Kementerian Lingkungan Hidup RI akhirnya melakukan pembongkaran terhadap sejumlah lokasi wisata dan kafe di kawasan Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor, yang dinilai melanggar peraturan lingkungan sehingga menyebabkan banjir. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal memberikan tenggat bagi para pemilik bangunan hingga pekan ini untuk membongkar sendiri. Jika tidak, maka akan dibongkar paksa dengan ditambah hukuman pidana 1 tahun. Sejumlah petugas unit Gakum Kementerian LH bersama sejumlah pekerja membongkar langsung kafe yang menjadi salah satu ikon wisata di kawasan Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat ini terdapat 33 lokasi wisata dan kafe yang dinyatakan melanggar sehingga harus dibongkar. Dari jumlah 9 diantaranya sudah memiliki izin, namun dicabut izinnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Dan saat ini 7 unit usaha kafe atau lokasi wisata sudah mulai dibongkar. Hanif mengungkapkan pembongkaran sejumlah lokasi wisata Puncak ini masih juga bersifat sukarela. Artinya pihak pengelola kafe maupun pemilik lokasi wisata yang melanggar diperbolehkan membongkar sendiri. 13 KSO yang telah kita berikan sanksi dan telah habis masa tenggatnya agar segera membongkar. Paling lambat Agustus akhir sudah selesai. Kalau yang hasil tinjauan kami dalam minggu-minggu ini belum melakukan pembongkaran atau belum memulai dilakukan pembongkaran, kami akan membantu membongkarkannya. Jadi minggu depan pada saat kami kunjungan berikutnya ternyata ada yang belum memulai melakukan pembongkaran, kami pastikan kami akan membantu pembongkarannya. Kalau sampai minggu ini tidak ada action seperti ini, kami akan membantu membongkarkannya dan kepadanya akan kami kenakan pidana pemberatan dengan sanksi pidana penjara 1 tahun sesuai dengan Undang-Undang 32 2009 pasal 114 juga pemberatan sanksi administrasi lainnya. Pihaknya memberikan kelonggaran bagi pemilik usaha yang melanggar agar bisa membongkar mandiri. Namun jika tidak melakukan, maka akan dibongkar Kementerian Lingkungan Hidup dengan disertai pasal pidana 1 tahun. Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup bersama Pemprov Jabar menyegel puluhan lokasi wisata yang dinilai melanggar aturan.
sehingga menjadi salah satu penyebab banjir di kawasan Puncak. Dari Bogor, Jawa Barat, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Dari Kementerian Perhubungan yang akan melakukan pemindahan penerbangan Citylink dan Batik Air dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada 1 Agustus 2025. Hal ini dilakukan sebagai pengoptimalan kapasitas penerbangan maupun peningkatan penumpang, baik di Halim dan Soekarno-Hatta. Mulai 1 Agustus 2025, Kementerian Perhubungan melakukan pemindahan penerbangan Citylink dan Batik Air dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Adapun peralihan dari 2 maskapai nasional ini, nantinya terdapat sebanyak 24 penerbangan atau 50% dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Untuk rute maskapai Citylink yang pindah ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, diantaranya tujuan Palembang, Medan, dan Kulon Progo, akan beroperasi di Terminal 1B. Sementara untuk maskapai Batik Air, rute yang dipindah ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, diantaranya Yogyakarta, Solo, Balikpapan, dan Surabaya, akan beroperasi di Terminal 2D. General Manager Bandara Soekarno-Hatta PT Angkasa Pura Indonesia, Dwi Ananda Wicaksana mengatakan, kesiapan terkait pemindahan penerbangan dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dalam hal ini pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan para stakeholder, baik dari segi aspek fasilitas penunjang seperti petugas pelayanan, maupun dari pengelola terminal bagi kedua maskapai tersebut. Jadi kalau persiapan dapat dinyatakan kami sangat siap, karena kalau ingat dulu Halim pernah ditutup total, flightnya dipindah semua ke Soekarno-Hatta, bisa berlangsung dengan baik. Dan ini kami sudah melakukan beberapa rapat, flightnya sudah diselect ya yang mana saja, dan tanggal 1 nanti pasti sudah sangat siap sekali untuk melayani rute Halim yang pindah ke Bandara Soekarno-Hatta. 50%-nya saja sih dari yang ada di Halim. Namun demikian kan tentunya airlines juga akan select ya, nggak mungkin dia dengan rute yang sama ditambah pesawatnya gitu. Jadi pasti nanti ada penyesuaian. Dirinya juga menambahkan pihak maskapai telah melakukan sosialisasi kepada para pengguna jasa terkait pemindahan penerbangan dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, baik di media sosial, email, maupun media platform penjualan tiket pesawat. Hal ini dilakukan agar para pengguna jasa penerbangan terinformasi dengan baik. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya dari Menteri Perdagangan Budi Santoso yang melakukan kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah untuk melihat secara langsung geliat usaha mikro, kecil, dan menengah yang mampu menembus pasar ekspor. Salah satunya adalah CV Sundoro Indonesia, produsen bakmi Jogja yang sukses mengekspor produknya ke Australia, sekaligus memperkuat distribusi di dalam negeri. Ini godok Jogja Sundoro, ya kita coba dulu ya. Dalam kunjungan ke Semarang, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyempatkan diri melihat langsung proses produksi CV Sundoro Indonesia, UMKM lokal yang sukses memasarkan bakmi Jogja ke pasar global. Dengan konsep bisnis berkelanjutan, Sundoro menggunakan 100% bahan baku lokal, memberdayakan masyarakat sekitar, dan menerapkan prinsip zero waste dalam seluruh rantai produksinya. Produk bakmi Sundoro kini telah tersedia di berbagai gerai retail nasional, sembari terus memperluas penetrasi pasar luar negeri. Pasar Australia menjadi salah satu tujuan utama berkat standarisasi mutu dan kemasan yang kompetitif. Ini mie godok Jogja, mie Sundoro ya. Lokasinya di Semarang, UMKM. Nah ini coba kita usahakan untuk bisa masuk ke retail modern ya di Indonesia. Setelah itu mudah-mudahan bisa ekspor. Rasanya enak banget. Kekuatan lain CV Sundoro adalah komitmen sosialnya melibatkan masyarakat sekitar dalam proses produksi, dari petani bahan baku hingga tenaga kerja pengemasan. Dengan inovasi, keberlanjutan dan semangat kolaborasi lokal, CV Sundoro Indonesia menjadi inspirasi bagi UMKM lain untuk bisa ekspor. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat memberi apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan Badminton Asia Junior Championship 2025. Melalui ajang ini, Wamenpora menegaskan kembali bahwa pembinaan atlet muda merupakan pilar penting dalam pembangunan olahraga nasional. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat hadir secara langsung di Gor Indoor Manahan, Solo, Jawa Tengah untuk menyaksikan laga final tunggal putra dan ganda campuran pada ajang Wonder Badminton Asia Junior Championships
atau BAJC 2025 pada Minggu 27 Juli 2025. Dalam suasana penuh semangat dan dukungan publik Solo, Wamenpora Taufik didaulat memberikan medali emas kepada atlet muda Indonesia, Mo Zaki Ubaidillah, yang tampil luar biasa di partai final tunggal putra. Zaki berhasil menaklukkan wakil China, Liu Yang Mingyu, dalam 2 game langsung dengan skor 21-12 dan 21-17. Gelar ini menjadi pencapaian penting bagi Indonesia di kancah bulu tangkis junior Asia. Wamenpora Taufik kembali menegaskan bahwa pembinaan atlet muda merupakan pilar penting dalam pembangunan olahraga nasional. Karena menurutnya, olahraga tidak bisa bersifat instan dan harus berproses. Jadi kedepannya, Kemenpora akan terus hadir untuk memantau dan memperkuat fondasi prestasi olahraga Indonesia. Kita kan dari Kemenpora kita akan pantau terus ya, nggak hanya cuma bulu tangkis, tapi yang lain-lain juga karena junior ini kan calon-calon untuk depannya. Memang kita tahu juga bahwa olahraga ini kan nggak bisa instan. Nggak bisa instan, kita butuh berproses dan ini jadi cukup perhatian buat Kemenpora sendiri, buat pemerintah untuk olahraga ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Kabinet Activity hanya di Sinpo TV. Akhir kata, saya Priska Priscilla beserta seluruh yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.